وقل رب زدني علما. Kalimat la ilaha illallah, kita perhatikan memiliki dua bagian pokok yang biasa disebut sebagai rukun. Rukun yang pertama adalah nafi, menafikan, meniadakan, mengingkari. La ilaha. Tidak, namanya apa? Nafi. Apa yang dinafikan? Yang dinafikan adalah semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Apapun bentuk ibadahnya. Entah itu doa, entah itu korban, entah itu nazar, apapun bentuk ibadahnya. Entah itu sujud, entah itu ruku, semua bentuk ibadah diperuntukkan kepada selain Allah, hukumnya batal. Kemudian apapun ibadahnya kepada siapapun. Kenapa? Karena la-nya di sini la nafiyatun lil jinsi, ilahnya di situ disebut dengan apa? Sigat apa? Nakirah. Isim apa? Nakirah. Yang maknanya umum. Apa saja. Apa saja disembah selain Allah, hukumnya batal. Hukumnya batal. Nah, hanya biasanya ulama menegaskan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Walaupun itu malaikat yang dekat dengan Allah, walaupun itu nabi, sudah ada lagi makhluk di atas mereka? Ada makhluk yang lebih mulia daripada nabi dan para malaikat? Enggak ada. Ya. Semua disembah selain Allah, hukumnya ibadahnya batal. Apalagi yang lain, ya, apalagi hanya disebut dia adalah orang soleh, apalagi hanya disebut dia adalah waliullah dan seterusnya, apalagi fulan, semuanya diibadahi, disembah selain Allah, hukumnya batal. Sudah? Nah, jadi kalimat nafinya la ilaha menafikan semua bentuk ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah, apapun dia. Nah, atau menafikan semua bentuk kesyirikan. Ketika kita mengucapkan la ilaha, artinya apa? La ilaha illallah, artinya apa? Kita menolak semua bentuk kesyirikan. Baik. Kemudian rukun yang kedua, bagian yang kedua adalah kalimat illallah, kecuali Allah. Nah, ini namanya itsbat. Apa namanya? Itsbat, pengakuan, penetapan. Apa yang kita akui, apa yang kita tetapkan di sini adalah ibadah kepada Allah saja. Ibadah kepada siapa? Allah saja. Berarti kalau orang dia sudah nggak syirik, tapi dia nggak mau ibadah, bagaimana? Kalimat la ilaha illallahnya manfaat apa enggak? Manfaat enggak dia mengucapkan la ilaha illallah? Nggak manfaat. Saya udah nggak syirik loh. Iya, tapi kamu nggak ibadah. Banyak orang-orang kafir yang dia nggak ibadah sama sekali kepada siapapun.
Nggak nyembah berhala, nggak nyembah setan, semua nggak ada. Tapi juga tidak menyembah Allah. Apakah dengan dia tidak syirik saja dia tidak bisa dikatakan muslim? Apakah dengan tidak syirik saja dia bisa dikatakan sebagai mukmin? Nggak bisa. Begitu juga dia ibadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, bahkan haji. Tapi dia juga menyembah selain Allah. Gimana? Kalau dia ada masalah, ada kesulitan, dia datang ke tempat-tempat keramat. Minta tolong kepada siapa? Penunggu tempat itu. Nah, datang kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Minta tolong kepada siapa? Wali yang katanya dikubur di situ. Bisa dikatakan dia muslim? Bisa dikatakan dia mukmin? Bisa dikatakan dia muwahhid? Tidak. Ya, tidak bisa. Orang baru dikatakan sebagai ahli tauhid. Nah, sebagai orang yang muwahhid apabila dia memenuhi dua rukun ini. Apa itu? Meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah dan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentum? Ini konsekuensi orang mengucapkan la ilaha illallah. Itulah kenapa dulu Abu Talib, siapa Abu Talib? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merawat beliau sejak kecil, membela beliau sampai mati. Kenapa dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menawarkan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah saja. Bila paman mau mengucapkan kalimat ini saja, saya akan menjadi saksi paman di hadapan Allah. Tapi dia tetap nggak mau. Sampai meninggalnya, nah dia punya pernyataan apa? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia tahu, paham. Apa konsekuensi dia mengucapkan la ilaha illallah? Apa konsekuensinya? Dia harus meninggalkan semua berhala-berhala yang biasanya dia sembah. Dan dia harus memurnikan ibadah dia kepada Allah. Itu yang dia nggak kuat. Itu yang terus dia dipengaruhi, diprovokasi oleh teman-temannya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apa kamu sudah nggak senang lagi dengan agamanya Abdul Muttalib? Kok mau mengucapkan la ilaha illallah?